plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya tidak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Perkataan itu menggambarkan sebuah situasi bahwa pesan atau ejekan yang disampaikan kepada keluarga Jokowi dianggap terlalu berlebihan. Kebebasan berbicara di era Presiden Jokowi membuat sebagian besar masyarakat lupa tata krama. Politikus seperti Amin Rais, Rocky Gerung, dan mantan KPK Abraham Samad adalah dalang di balik narasi kebencian kepada sang presiden. Belum lagi politikus numpang ranting seperti Ahok yang belakangan ini sering meramaikan nasib Gibran yang disebut sebagai wapres gelandangan. Lalu bagaimana skenario tusuk belang yang dilakukan Ahok? Ahok pernah berkata bahwa Gibran tidak akan bisa kerja. Hal itu disebut Ahok lantaran posisi wakil presiden hanya sebagai pelengkap semata. Misalnya di dua wapres terakhir, sosok JK dan Ma'ruf Amin yang mendampingi Jokowi lebih banyak menghabiskan waktu mereka dalam ruang kantor istana. Sindiran berkedok pembunuhan karakter kepada Gibran yang dilakukan Ahok justru jadi senjata makan tuan. Orang-orang jadi paham betul bahwa kualitas politik Ahok ternyata tidak sehebat yang mereka bayangkan. Wajar jika sejumlah tokoh NU angkat bicara dan menyebut bahwa Ahok setara dengan Usman Sabta, Ketua Umum Hanura, yang mengatakan syarat jadi presiden harus punya istri. Turunnya kualitas Ahok saat ini bukan semata ia salah pergaulan, tetapi dalam banyak kasus, Ahok kerap menyebar sebuah pandangan yang berbahaya untuk mendukung perspektif politik dan kepentingannya. Dalam rapat besar PDIP yang digelar secara tertutup dan sangat rahasia, terbocor sebuah agenda bahwa Ahok ditugaskan oleh PDIP untuk menyebar narasi Gibran tak bisa kerja, Jokowi pendusta konstitusi. Dalam posisinya sebagai kader partai, Ahok tak bisa menolak permintaan para seniornya. Ia mengucapkan Gibran tidak bisa kerja, tetapi di sisi lain, reputasi politik Ahok dipertaruhkan. Dalam situasi sekarang ini, memang posisi Ahok serba salah. Di belakang ada ranjau, sementara di depannya ada pisau. Tak berharganya Ahok saat ini karena keputusannya yang keliru melawan Jokowi yang sudah memberinya karir yang mapan. Ahok tak bisa menyamakan Gibran dengan dua wapres terakhir Indonesia, yaitu Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin. Pasalnya, usia Gibran yang masih sangat muda akan memegang peran sentral untuk urusan dalam negeri. Jokowi sebagai mentor Prabowo mengusulkan urusan belusukan biar dilakukan oleh Gibran. Sementara urusan politik luar negeri, pengalaman Prabowo tampaknya sudah sangat matang. Kombinasi pemimpin muda dan senior yang dimiliki Indonesia saat ini adalah pasangan ideal untuk mencapai tujuan Indonesia Emas tahun 2045. Jokowi sudah memikirkan ini sangat lama. Meski Jokowi menolak narasi 3 periode, sejujurnya Jokowi sadar bahwa tidak cukup membenahi bangsa ini dalam waktu 10 tahun. Amburadulnya hampir semua sektor di Indonesia akibat pemimpin-pemimpin sebelumnya, mulai dari sektor pengelolaan laut, infrastruktur, sektor ekonomi, kesehatan, transportasi, dan masih banyak lagi yang harus dibenahi. Itu semua tidak bisa diselesaikan dalam waktu 2 periode.